wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Hakim dan Moderator, kami calon duta pelajar sadar hukum Aceh Utara tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqra, umur 16 tahun, dan ini rekan saya. Saya Dina Malia, umur 16 tahun. We from Senior High School of Al-Fatani Islamic Boarding School. Hidupkan sadar hukum, Patuhi aturan, larang kekerasan, hukum berkembang Indonesia. Aku bilang sadar hukum. Sadar hukum ialah kesadaran seseorang ataupun suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan ataupun hukum yang berlaku. Sadar hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam konteks pergaulan antar sesama. penegakan hukum harus ditegakkan di Indonesia, mulai dari kasus korupsi, narkotika, dan yang paling utama di zaman edan ini ialah penyalahgunaan ITE. Sekarang ini salah satu instrumen hukum yang mengetahui mengenai teknologi informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Tahukah kamu apa itu Undang-Undang ITE? Iya, tentu. Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Benarkah rekan saya? Ya, dan ada pun perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Salah satunya yang paling marak di kalangan masyarakat saat ini ialah judi online. Iya, benar. Bahkan sudah ada 176 rekening dan 900.000 lebih konten yang berhubungan dengan judi online telah diblokir. Sementara itu bulan kemarin, tim kriminal khusus Polda Aceh menangkap 15 pelaku judi online di sejumlah warung Banda Aceh. Saat ditangkap, mereka sedang asik bermain judi online jenis domino dan slot. Ternyata persoalan judi online ini juga dikenai sanksi pidana, juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Hal tersebut telah disebut dalam Undang-Undang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Judi online ini juga dikenai sanksi pidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Adapun manfaat dari pelaksanaan Undang-Undang ITE yaitu yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, salah satu upaya untuk mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang ketiga, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online, serta mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian dari kami. Baik, terima kasih SMAS Al-Fatani. Baik, saya ingin bertanya, mengapa Indonesia memerlukan Undang-Undang ITE? Terima kasih kepada Dewan Hakim. Izinkan kami menjawab pertanyaannya. Kenapa Indonesia mengeluarkan Undang-Undang ITE? Karena mengingat elektronik, informasi, dan teknologi semakin berkembang di zaman sekarang. Jadi untuk mengamankannya, untuk membatasinya, memberi aturan kepadanya, ya tentu saja Indonesia mengeluarkan sebuah hukum berupa Undang-Undang ITE. Seperti contoh perbuatan melanggar Undang-Undang ITE apa aja? Izinkan kami menjawab Dewan Hakim. Yang pertama ialah menyebarkan video asusila, kemudian judi online, pengancaman dan pemerasan, pencemaran nama baik, teror online, ujaran kebencian, menyebarkan berita hoax dan meretas akun sosial media. Apakah Undang-Undang ITE bisa mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat? terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Ya, tidak bisa mengancam. Silahkan masyarakat
berpendapat tentang ya terutama sebagai pembicaraan kita ini tentang undang-undang ITE. Silahkan kepada masyarakat untuk berpendapat mengenai tentang teknologi informasi sesuka-suka hati mereka, tapi tetap ada aturannya ya begitu. Jangan kelewatan, masyarakat ada haknya begitu, tapi ada aturannya juga. Baik, terima kasih. Ini baik-baiknya pertanyaan buat yang cewek ya. Apa bedanya hoax sama ujaran kebencian? Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Jadi, berita hoax adalah berita yang membuat seseorang kebingungan atau tidak menimbulkan sesuatu yang tidak pasti yang membuat orang kebingungan. Sedangkan ujaran kebencian adalah suatu yang dapat menimbulkan seseorang yang dapat menimbulkan seperti akan terjadinya hujat menghujat dan lain sebagainya yang sejenis hujat menghujat tersebut. Terima kasih. Ya, makasih adik-adik ya. Saya ingin tanya, apa itu narkoba? Buat yang cowok ya. Tapi kalau buat yang cewek, apa bahaya narkoba? Terima kasih kepada Dewan Hakim. Ya, pengertian daripada narkoba ialah narkoba merupakan narkotika dan obat-obatan. Sementara definisi yang aslinya adalah narkoba itu merupakan zat yang berasal dari tanaman yang mengandung efek halusinasi bagi pemakainya, menurunkan kesadaran, bahkan menyebabkan kematian. Jadi bahaya dari narkoba yaitu salah satunya dapat merusak saraf otak kita akibat zat-zat yang mengandung dalam narkoba tersebut, sehingga besar kemungkinan untuk terjadi rusak otak secara permanen. Terima kasih. Ya udah, lanjut visi-misi. Jika kami terpilih sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Aceh Utara tahun 2023, yang pertama, Kami akan bersosialisasi dengan pihak kejaksaan hukum atau penegak hukum lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengajak mereka untuk menaati peraturan, menjauhi kekerasan, memanfaatkan ITE sebaik mungkin, serta mencegah segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui internet ataupun situs-situs jahat lainnya. Yang kedua, kami akan melakukan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemuka keagamaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui menerapkan kegiatan pengajian, memberantas kebatilan, serta mengajak masyarakat taat kepada agama dan negara sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Pemimpin di sini ialah pemerintah kita. Dan kami sebagai santri yang beradaptasi di lingkungan pesantren, kami siap menjadikan diri kami sebagai contoh teladan yang taat, disiplin, rajin dan rapi, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat. Raja Aceh Iskandar Muda pernah berkata, "Mate anu mepatiran, mate hukum empat kedamida." tewasnya anak dapat ditandai makamnya di mana, tapi bila hilang hukum akan dicari kemana. Najwa Shihab pernah berkata, justice become difficult when the law only applies to those who pay. Keadilan akan menjadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Al-Qaina birrahmah wa faraqna bisalam. Kita berjumpa dengan rahmat, kita berpisah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang minta untuk SMA Alfa tadi.